Lino nah, iso kok meng. Dipasno, ngene lho. Kecapi ngene lho. Ora iso ya apik ya, Mas. Gak kulino. Gak kulino ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita masih ada di wilayah Bantul. Di sini ada 2 lahan. Jadi bedengan 1 dan bedengan 2. Bukan bedengan, Mas. Ndak apa? Iya, beda galem sudah. Lahan 1 ini kita bilang lahan 1. Yang sebelah sini. Ya, ini tanamannya. Tanamannya ini. Ya, yang ini lahan yang kedua. Ada permasalahan apakah? Dan di sini kita akan sharing. Bukan menggurui, kita akan sharing sama petani. Menjelaskan perbedaan dan kenapa. Emangnya ada bedanya, Mas? Kenapa dan ada apa di lahan 1 dan lahan 2 ini wajib diketahui oleh para petani bawang merah. Ini ilmu. Sama-sama berambangnya ini. Sama. Tapi ada perbedaannya nanti. Ini ilmu, dengarkan Cup. Jangan cuma ketawa aja Cup. Nonton video Gusman Bojonegoro tapi tanam bolak-balik gagal. Berarti belum dipahami. Pahami apa yang sudah diucapkan Gusman Bojonegoro. Kalau masalah ilmu, kita tidak boleh bercanda, Bos. Lahan yang pertama kenapa bisa bagus tanamannya? Dan lahan yang kedua, kenapa kurang bagus tanamannya? Nah, di sini kita akan menjelaskannya. Kita mulai dari lahan yang pertama. Kenapa lahan pertama ini bisa bagus? Faktor utamanya yaitu benih yang sudah siap tanam. Dan yang kedua memang olah lahannya sudah maksimal. Tidak asal-asalan. Ya Mbak Suroya? Ya. 2 faktor itu sangat mempengaruhi bagus dan tidaknya tanaman bawang merah. 2 faktor itu sangat mempengaruhi panen dan tidaknya tanaman bawang merah. Ini untuk lahan yang pertama, masa simpannya sudah cukup, benihnya sudah siap tanam dan siap tumbuh. Dengarkan baik-baik karena nanti ada bedanya dengan lahan yang kedua. Jangan bercanda, Pak. Tidak. Lahan yang kedua. Nah, kenapa lahan kedua? Nanti kita shoot juga, Bos ya. Kenapa lahan kedua tanamannya kurang bagus? Yang belum tahu jawabannya akan langsung dijawab oleh Mbah Suro. Monggo, Mbah. Oh, langsung. Kenapa? Kenapa yang lahan kedua? Lahan pertama tidak usah dijelaskan. Oke, lahan yang kedua. Lahan yang kedua, pertama olah lahan kurang maksimal. Maksudnya kurang maksimal? Yang pertama asal-asalan. Asal-asalan. Yang kedua, bibit kurang umur, belum waktunya tanam dah ditanam. Berarti benih siap tanam tapi tidak siap tumbuh. Oh, perbedaannya maksudnya gimana? Ada yang belum jelas, Mas. Di situ. Benih itu masa simpan 2 minggu sudah siap tanam, guys. Tapi tidak siap tumbuh. Dan ingat, sebelum Mbak Suro menjelaskan lagi, ingat untuk petani yang Gusman Bojonegoro dampingi, saya haramkan untuk mengkelantang benih. Ingat. Kelantang. Orang yang boleh ngelantang benih itu 1, karena tidak punya biaya. Yang kedua karena memang terpaksa. Dan yang ketiga karena dia malas. Ini ada yang disindir ini, Mas? Enggak, Gusman Bojonegoro terbuka. Gini maksud saya. Apa benih yang dikelantang itu hasil panennya tidak bisa bagus? Bisa, sangat bisa. Tapi tidak semuanya benih yang dikelantang itu hasilnya bisa maksimal. Kalau dibandingkan dengan yang masa simpan yang sebenarnya, sangat beda jauh. Jadi untuk teman-teman kalau masih uji coba, hati-hati, mending
pakai benih yang normal saja. Kalau benih tajuk masa simpan 4 bulan minimal baru bisa ditanam, tidak 2 bulan terus ditanam. Benih tajuk itu minimal 4 bulan baru siap ditanam. Ingat itu, 4 bulan minimal. Kalau untuk bauci itu minimal 2 bulan. Rata-rata Brebes itu hampir sama dengan bauci, ya bos ya. Jadi biar teman-teman itu tahu. Jadi jangan diikuti orang yang seperti saya cuma pakai benih pasar, tak tanam juga bagus. Itu karena faktor BEJO. Bejo. Jadi jangan ditiru. Faktor apa, Mas? Bejo. Ya, jangan ditiru itu. Kalau sampean pengen memaksimalkan hasil panenan sampean, ikuti fase-fasenya, ikuti prosesnya. Kalau sampean pengennya cuma instan, nanti hasil panenannya pun instan. Kalau panen sampean bagus, itu bakal dapat banyak. Kalau yang instan-instan, biasanya tidak bisa banyak. Hasilnya mie instan. Hasilnya minim, Mbah, aja mie instan. Hasilnya minim. Tak kira mie Ini ilmu, instan. aja ngajak guyon. Oh ya, siap. Nah, lanjutkan, Mbah. Selain ini terus pesen-pesen buat teman-teman. Pesen-pesen kalau beli benih itu gimana? Kalau beli benih itu yang benar-benar siap tanam, siap tumbuh. Walau sedikit, Walaupun sedikit mahal dikit. walaupun sedikit Mahal. Walaupun Ini larang gak kuat milih sing Seperti itu, ada yang ditambah lagi? enggak lah. gimana Oke. tanggapannya kalau ada pertanyaan seperti itu? Pertanyaan? Winehe larang lah siap tanam, mendhe tak gawe sing Sing murah gini. Mbah Suro aja. Monggo Mbah Suruh. Wis ngene wae. Ngene wae, aku yang pegang. Gimana menurut sampean kalau ada orang yang bertanya punya jawaban mergo benih yang siap tanam itu mahal, jadi cari yang murah. Nah, jawabannya kalau ada resiko kan tanggung sendiri. Ya kan? Nggih. Nggak usah dipikirin itu aja kalau Kalau jawab jangan ngeceh, Mbak. Lah pripun? Oke, bercanda Mbak ya, bercanda. Jadi gini guys, kalau mau tanam bawang merah dan pengen dapat hasil bagus, jangan main-main dengan pemilihan benih. Perlu diingat ini, karena ini anginnya sangat kencang. Sedikit ada huk-huk enggak apa-apa, yang penting isinya. Pesan Gusman Bojonegoro ke para petani pemula, kita tidak mengajari petani senior ya Mas ya. Jadi ngelantang-lantang tadi tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan petani senior. Kalau petani senior mau hasil panen saat ini, besok ditanam silahkan. Ini kita ngajari petani pemula. Kalau ada yang merasa tersindir berarti masih pemula. Ya Bos ya. Aja ceketan. Ye, jadi perlu saya tekankan di sini. Kalau memilih benih itu harus hati-hati. Tidak harus dari tajuk G. Ingat itu. Tidak harus dari tajuk G, tapi minimal sekelas dengan tajuk G. Dan rekomendasi yang terpercaya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak pernah promosi, cuman karena memang tajuk G di lahan itu bagus, jadi harus diucapkan bagus. Ya. Seperti itu, Mbak ya. Iya. Kita harus bicara fakta yang ada di lapangan. Kita tidak usah promosi, Mbak. Kita cuma bilang tajuk G bagus. Walaupun kita tidak promosi. Oke, guys, itu obrolan saat ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini saya rasa petani-petani dan formulator sudah paham tentang bawang merah semua dan bisa tanya ke Gusman Bojonegoro. Yang sekiranya Gusman Bojonegoro tidak bisa jawab, monggo yang mau tanya. Saya yakin tidak ada yang berani tanya. Siapa ini, Mas? Ini lahan Mas, Aris benih dari mana? tajuk gizi. Yang lahan 2, lahan siapa? Lahan orang lain? Orang lain lah. Ya, lahan orang lain. Benih dari siapa? Kurang tahu. Orang tahu. Yang jelas hati-hati untuk pemilihan benih. Karena kunci sukses tanam bawang merah itu ada 2 faktor. Yaitu faktor pertama, olah lahan yang maksimal dan benih yang berkualitas. Dan tentunya tidak akan keluar jauh-jauh dari tajuk G. Sekelasnya maksud saya. Jadi
apabila kita itu sembarangan tanam benih yang tidak tahu kualitasnya, maka sama halnya kita sudah menyiapkan seling, menyiapkan tampar. Gantung diri. Enggak, saya tidak bilang seperti itu. Saya tidak pernah bilang seperti itu. Jadi perlu dipahami guys ya, ini sudah terbukti fakta di lapangan. Dan ini orang bumi sini, Mas siapa tadi? Mas Tion. Mas Tiono. Perbedaannya sangat mencolok. Sangat mencolok. Sangat mencolok sekali ya. Sangat mencolok sekali. Nah, sangat mencolok sekali. Yang masa simpannya benar-benar sudah siap. Tanamannya gimana Mas? Sangat bagus. Yang belum siap tanam tanamannya? Yang dipaksakan Jangan bilang sangat buruk loh ya, biasa saja. yang bagus. dipaksakan tumbuh kurang maksimal. Kurang maksimal. Alhamdulillah pintar. Saya khawatir bilang sangat buruk ya bos. Oke, itu benar-benar jawaban polos dari Mas Tiono. Dan baru pertama kali ini karena di depan kamera bos, jadi tidak akan pernah bohong. Oke, rumahnya mana Mas? Itu deket itu. Terima kasih sudah dikasih air minum. Terima kasih sudah mau nemeni Gusman Bojonegoro, dan terima kasih untuk semua kru. Terima kasih Mbah Suro yang sudah menerima kita, dan semoga kedepannya kita selalu bisa menjalin tali silaturahim dan sharing bareng ya Mbak ya, supaya petani bawang merah kedepannya itu benar-benar paham apa itu budidaya bawang merah. Dan untuk lingkup Kecamatan Kretek, kalau yang ada kurang dipahami langsung bisa tanya ke Mbah Suro atau bisa komen di kolom komentar. Jenengan belum selesai tanya sudah akan dijawab oleh Mas Yusuf Wijayanto. Tukang cancang. Saking cerdasnya Mas Yusuf. Oke, itu sedikit obrolan kami, semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada yang merasa tersindir, tidak ada niatan untuk menyindir siapapun. Kalaupun tersindir, Gusman Bojonegoro tanggung jawab. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Guyon Mbah ya? Ya. Umpama tenanan ra apa-apa. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Juragane ramah. Apa Mas? Menara Agung Prima di lahan milik Mas Aris. Alon-alon bos, lahane wong cancak. Sukete kanggo paring. Bos, dibuka. Lahan milik Siapa? orang lain. Milik orang lain. Orang lain siapa Mas Suro? Oh, saya.